terkonfirmasi sih yang terkait safe space gitu. Dan itu ternyata emang yang dibutuhkan sama Gen Z gitu. Ya. Jadi volunteer kami di awal-awal itu awalnya merasa sangat terbatas gitu. Merasa kayak kira-kira ketika aku berekspresi seperti ini diterima nggak? Kita menyampaikan seperti ini apa enggak gitu. Tapi ketika sudah berinteraksi, bertemu, terus terjembatani, merasa itu kan safe space, ada safe space di situ gitu. Dan akhirnya keluar ekspresi tersebut dan secara kreatif natural. Banget ya. Iya, kayak gitu. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, bareng aku Mutiara Maharini kembali lagi di podcast Diskusi Psikologi. Di episode yang lalu kita ngomongin soal intoleransi dan pengaruhnya sama kesehatan mental. Yang belum dengerin coba tengok deh episode sebelumnya. Sekarang aku masih sama manajer program Global Peace Foundation Indonesia, Kak Miftahul Khoir. Hai Kak. Dan masih bersama Kak Talisa Karmelia, psikolog klinis dari Personal Growth. Hai ya. Oke, sekarang pengen tanya sama Kak Khoir, sebenarnya kakak setuju gak sih sama hasil survei yang tadi dibilang sama Kak Talisa bahwa Gen Z ini lebih toleran? Temuannya gimana nih di lapangan? Yes, sangat setuju banget sih. Alhamdulillah. Aman. Sejalan ya. Terkonfirmasi penelitiannya. Ya, jadi selama ini emang benar sekali Gen Z itu sangat toleran banget gitu. Itu sebenarnya lebih dipengaruhi karena mereka kan banyak hidup di sosial media gitu kan ya. Jadi interaksinya itu bukan lagi lintas agama, lintas suku dan sebagainya, bahkan sampai lintas country gitu. Yes, kalau kita dulunya untuk bisa berjumpa dengan bule dan sebagainya itu kan ya kita butuh mungkin ke luar negeri naik pesawat dan sebagainya. Sekarang kan enggak gitu, bisa berteman dimanapun di sosial media, bisa Instagram dan sebagainya gitu. Yes, itu salah satunya yang membuat mereka itu toleran daripada generasi sebelum-sebelumnya gitu. Betul, dan pada prakteknya selama mengikuti program kami, mereka itu sangat semangat sekali untuk membuat suasana itu sangat kekeluargaan sekali gitu. Jadi selama ini kebanyakan Gen Z itu kan merasa banyak hidupnya itu di sosial media gitu, yang mana nggak memenuhi 5 indera gitu kan, nggak bisa bersentuhan secara langsung, tatap muka dan sebagainya gitu. Itu kan akan membawa perasaannya berbeda gitu. Nah, dengan langsung perjumpaan melalui program-program seperti Peace Project, kunjungan rumah ibadah dan sebagainya, teman-teman selain bisa mengkonfirmasi prasangka-prasangka tadi itu, tapi juga ada perasaan yang selama ini itu kosong gitu. Lebih ke tatapan secara langsung seperti ini gitu. Terus juga bisa langsung minta feedback dengan tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga mungkin bisa pelukan, terus atau juga jabat tangan dan sebagainya. Itu juga salah satu yang mereka sampaikan juga, bahwasanya hal-hal seperti itu yang mereka butuhkan juga gitu. Yes. Makanya tadi kalau nggak salah Kak Talisa kan bilang juga terkait ada keterhubungannya dengan mental health gitu. Jadi itu benar juga gitu kan ya gitu. Jadi ada juga beberapa peserta itu tujuannya awalnya bukan untuk bertemu sama pemuda yang lintas iman, lintas ibadah gitu. Tapi ya udah ikut dulu awalnya seperti itu gitu. Untuk diri sendiri. Iya, untuk diri sendiri gitu. Gitu. Tapi setelah ikut kok enak ya bertemu. Lanjut lagi. Iya, gitu, bertemu gitu dengan orang-orang yang sama-sama toleran, terbuka dan sebagainya gitu. Makanya sangat setuju banget dengan temuan bahwa Gen Z itu sangat toleran. Yes. Dan tadi berarti kaitannya itu karena Gen Z exposure-nya lebih luas ya, bisa dibilang. Mungkin kalau dulu-dulu itu kita main sama tetangga kita, sama teman sekolah kita. Tapi Gen Z ini bisa berteman sama banyak banget orang yang bahkan mereka gak pernah ketemu. Betul. Bahkan ya maksudnya Gen Z sama milenial kan sebenarnya gak terlalu jauh ya kan ya. Saya kan milenial gitu. Tapi saya merasakan ada perbedaan yang sangat signifikan gitu. Yes. Jadi saya itu juga ada prasangka terkait suku, bahwasanya suku ini itu sangat jahat gitu. Jadi labeling kayak gitu. Faktornya itu ya seperti yang disampaikan sama Kak Mahari sama Kak Talisa, itu juga pengaruh lingkungan itu tadi. Karena kehidupannya sangat homogen banget, kayak saya Muslim, udah Jawa semuanya, sekolah pun mulai SD sampai SMA di lingkungan sekitar itu. Akhirnya juga ternyata itu pengaruh gitu dengan keterbukaan kita. Dan kita merasa kita itu yang sangat gitu, sangat semuanya. Ya sangat benar, ya sangat kuat, sangat sebagainya gitu. Karena kita nggak tahu kalau di luar sana itu ternyata ada
orang-orang lain gitu. Berasa kayak kehidupan kita itu di situ aja gitu, yang lain nggak hidup gitu sih. Benar. Jadi emang pentingnya kita keluar dari bubble kita sendiri ya, melihat bahwa dunia lebih luas daripada itu. Dan sebenarnya tadi Kak Khair sempat cerita juga bahwa Gen Z bawain suasana itu kekeluargaan banget. Apa sih pendekatan-pendekatan yang mungkin berbeda ya dari generasi lainnya yang mereka lakukan sehingga rasa toleransinya tuh lebih kerasa lagi sama orang-orang di sekitar? Jadi kami untuk mendesain program itu selalu tahap demi tahap gitu itu melibatkan target kami gitu. Target kami kan pemuda di sini dan kebanyakan pemuda sekarang usianya ya di generasi Gen Z gitu. Jadi kami mencari kira-kira tren yang disukai sama Gen Z ini apa sih kayak gitu. Yes. Gen Z kan suka kayak personal branding, suka bikin TikTok, bukan TikTok konten, betul sekali gitu. Ya, terus juga hal-hal yang menyenangkan, entah itu melalui game dan sebagainya. Makanya di Peace Project itu ada beberapa activity seperti salah satunya sosial media campaign. Jadi mereka produce pengalaman selama mengikuti program tersebut seperti apa gitu. Jadi artinya target dari program itu bukan hanya yang mengikuti secara langsung gitu, tapi bergulir juga kayak snowball effect gitu. Itu. Terus yang kedua, Gen Z juga kan suka dengan kegiatan-kegiatan yang informal itu kan, gitu. Makanya ada kegiatan kayak live in, ada masak bareng, terus juga ada kegiatan-kegiatan role play gitu. Jadi misalkan ada studi kasus, misalkan kita berteman dengan orang yang berbeda agama, terus waktunya sholat, gimana tanggapan teman-teman gini. Jadi itu kan langsung ada studi kasus praktek di situ gitu, tanggapannya seperti apa gitu. Jadi lebih ke experiential learning gitu, pengalaman secara langsung, bukan konseptual gitu. Itu juga salah satu menjadi pertimbangan apa sih yang Gen Z ini sangat sukai gitu. Ternyata Gen Z suka kegiatan yang langsung lah, nggak seperti tele gitu. Makanya dalam penyampaian program-program kami juga sangat mendengarkan mereka, menerima feedback mereka gitu. Karena ini kan untuk mereka gitu kan ya, bukan untuk global peace gitu. Jadi kami selalu berpendapat kalau kami itu adalah fasilitator, memfasilitasi, bukan problem solver. Gitu. Gitu sih Mbak Mari karena kata Lisa. Iya benar. Dan dengan mereka aktif di social media itu juga impactnya kan bisa tiba-tiba masuk FYP jadi besar banget ya, yang lihat dari konten-konten mereka yang sederhana. Dan tadi kuncinya juga adalah tentang informal ya. Benar. Kayaknya Gen Z emang suka banget bikin suasananya kayak tadi kekeluargaan banget sampai akrab aja gitu semuanya. Dan dalam konteks toleransi ini kan bagus banget ya. Karena itu tujuannya. Terkait yang viral tadi, itu juga terjadi dengan di volunteer kami gitu. Jadi ada salah satu peserta kami dan sekarang jadi volunteer. Itu bercadar. Gitu, bercadar dan punya sahabat, bahkan sahabat levelnya ya, bukan teman lagi gitu. Itu dari yang berbeda agama dan apa itu namanya ya, yang di Kristen yang suster. Punya sahabat suster gitu. Dan tercapture. Itu bukan sengaja gitu. Jadi mereka ketemu secara langsung, salaman, pelukan, cipika-cipiki gitu. Terus ada yang capture momen tersebut dan viral gitu. Selama ini kan mungkin nge-branding kalau perempuan bercadar itu mungkin stereotipnya yang di sana kayak mungkin gak mau berteman dan sebagainya sangat gitu. Sangat menjaga gitu kan. Enggak gitu, itu viral juga gitu. Itu dan ada beberapa lagi juga konten-konten dari teman-teman peserta volunteer itu juga yang FYP di TikTok dan sebagainya gitu. Penting banget sih emang untuk memaksimalkan potensi Gen Z ini sehingga mereka dalam aksi mereka untuk merawat toleransi makin besar impactnya dan makin efektif juga sih karena mereka emang sesantai itu dan sefleksibel itu ya. Benar. Itu bagus juga tuh tentang tadi konten yang ternyata mereka berbeda tapi bisa akrab gitu ya. Mungkin kalau sekarang Gen Z banyak taunya ngelihat itu ya Habib Jafar ya. Dia kan selalu berbeda tapi bersama. Dan itu menurutku diterima dengan sangat baik juga oleh Gen Z. Dan itu penyampaiannya kan sebenarnya Gen Z banget gitu kan ya, istilah yang dipakai. Terus bahkan pakaiannya pun juga gitu. Padahal Habib gitu ya. Gitu. Benar. Dan mungkin aku mau balik lagi dikit ke kata Lisa. Sebenarnya kalau misalnya mendengar ceritanya tadi itu udah positif banget gitu kan. Kalau
lebih spesifik lagi ke korban-korbannya. Kira-kira apa sih yang mereka butuhkan dari kita-kita yang mendengarkan dan mungkin pengen ikutan bantu juga, pengen membuat suasana lebih nyaman juga untuk mereka. Dan bukan cuma dari kita-kita, tapi juga dari pemerintah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, sebetulnya ketika kita mau bantu korban, sebetulnya pertama yang harus kita berikan adalah safe space. Jadi lokasi dan juga waktu yang cukup aman, nyaman untuk dia untuk berproses. Karena tentunya ketika ini adalah pengalaman yang traumatis, tentu kan untuk ngemikirin aja tuh berat gitu ya. Kita udah takut dulu, udah cemas dulu, dan butuh waktu yang bervariasi untuk setiap korbannya. Sehingga kita perlu memberikan safe space dan juganya support. Support itu nggak harus yang kita istilahnya memberi material gitu, dalam arti harus ngasih uang, ngasih makan, ngasih sumbangan, apapun. Terkadang hanya memberikan kata-kata positif seperti aku paham, aku ngerti, semangat ya, is enough sebetulnya. Jadi safe space, kemudian support dari orang-orang sekitar, itu adalah yang paling utama. Tapi tentu banyak sekali korban-korban yang tidak bisa berproses sendiri, sehingga bantuan dari profesional itu tetap diperlukan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai bagian pemerintah, nah ini sebetulnya yang bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah. Gimana ya caranya supaya layanan-layanan profesional, psikolog ataupun psikiater itu menjadi sesuatu hal yang terjangkau lah ya. Nah itu PR besarnya sebetulnya. Cuman kalau kita bisa bilang, menurut saya paling utama tetap adalah safe space, kemudian support, dan juga kita harus memberi mereka, istilahnya mengingatkan lah ya. Kalau memang mereka udah nggak sanggup, mereka butuh bantuan, kita ada dan kita mau bantu. Itu paling. Sebetulnya nggak perlu yang harus step by stepnya tuh gak banyak ekstra banget gimana betul, banget betul. Gitu ya. Bener. Kita perlu dari yang simple, yang paling basic, karena itu yang sebetulnya diperluin sama mereka. Dan terkonfirmasi sih yang terkait safe space gitu. Dan itu ternyata emang yang dibutuhkan sama Gen Z gitu. Ya. Jadi volunteer kami di awal-awal itu awalnya merasa sangat terbatas gitu. Merasa kayak kira-kira ketika aku berekspresi seperti ini diterima enggak? Kita menyampaikan seperti ini apa enggak gitu. Tapi ketika sudah berinteraksi, bertemu, terus terjembatani, merasa itu kan safe space, ada safe space di situ gitu. Dan akhirnya keluar ekspresi tersebut dan secara kreatif natural banget ya. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya lagi-lagi terkonfirmasi sih di lapangan gitu. Apa yang dibutuhkan sama Gen Z gitu. Nice. Itu gimana cara kita membantu korban-korbannya ya. Betul. Dan mungkin salah satu hal yang menurutku penting banget untuk teman-teman KBR dengar adalah butuh keberanian sedikit aja sih. Kadang kita awkward kan untuk kita nggak nyediain safe space, untuk kita nggak support. Kadang kita kayak, aduh ya udahlah daripada dia nggak nyaman digangguin apa gitu kan. Padahal berani aja sih tanya kayak, tadi kamu ngalamin ini ya, apa namanya? Aku mau bantu kamu perlu apa gitu kan. Sesederhana itu loh. Cuma kadang kita nggak enakan aja gitu. Dan pertanyaan selanjutnya nih adalah tentang beberapa teman-teman mungkin mereka ada stuck di lingkungan yang memang cukup intoleran. Contohnya misalnya di sekolah mereka, di tempat kerja mereka, atau bahkan mungkin di keluarga mereka gitu. Kira-kira gimana cara mereka menghandle itu? Kalau mereka ya kurang bisa mengubah lingkungannya ya. Betul. Karena kita pasti gak bisa mengubah lingkungan itu di luar dari kontrol kita, sehingga kita harus fokus sama diri kita sendiri. Paling sederhana adalah kesehatan fisik dan mental itu kan related. Jadi paling sederhananya adalah yang pertama kita harus memastikan bahwa kita sehat secara fisik. Jadi makan, tidur, bergerak, olahraga, itu adalah basic need yang harus dipenuhi. Kedua adalah kita harus memiliki mindset yang positif menurut saya, yang terbuka, yang growth gitu ya. Jadi kita gak judgmental, kita gak tertutup gitu ya. Yang ketiga itu terkait dengan good social life. Jadi kita perlu, balik yang tadi awal saya sempat bilang bahwa kita harus istilahnya berteman, hidup dengan orang-orang yang positif. Sehingga kita bisa membatasi nih istilahnya memberi jarak lah ya kepada hal-hal yang negatif. Bisa dalam bentuk orang ataupun konten. Karena konten sosial media itu kan sebetulnya banyak sekali. Dan saya pribadi saya sering menemukan konten-konten yang men-trigger sebetulnya. Yang ini benar gak sih sebetulnya ini dasarnya dari mana. Dan itu kan sebetulnya untuk orang pada umumnya ya, kita gak ngomong Gen Z aja, itu kan bisa mempengaruhi, membuat kita jadi cemas, takut, ataupun kita percayakan sesuatu hal yang salah gitu ya. Sehingga batas itu penting sekali. Dan kembali kita harus fokus pada
apa yang bisa kita kontrol. Karena kalau kita fokus dengan yang bisa kita kontrol, yaitu adalah hidup kita, perilaku, perkataan kita, tujuan hidup kita. Harusnya istilahnya di luar sana mau ada apapun, kita harusnya cukup bisa berdiri tegak lah ya, istilahnya seperti itu. Penting banget tuh tadi tentang punya batasan ya. Dan apalagi karena ini konteksnya dia stuck di lingkungan yang intoleran, mungkin mereka perlu kritis juga gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Jangan ditelan bulat-bulat gitu kan. Betul. Karena kalau ditelan bulat-bulat nanti kita jadi ikutan intoleran juga. Perlu untuk mencari, mungkin karena lingkungan secara fisik kita akan ketemunya orang itu lagi, tapi di internet kita bisa mencari lingkungan-lingkungan yang positif juga kan. Kayak tadi katanya Kak Hoyer kan di luar sana ya kita bisa nemuin komunitas ya global peace contohnya gitu kan. Dimana kita ngerasa oh ternyata di luar sana orang tuh gak semuanya loh kayak gini, intoleran kayak gini, dan aku bisa memilih untuk jadi orang-orang yang lebih toleran gitu. Untuk kesehatan mental aku sendiri untuk juga. Diri kita sendiri. Bener-bener. Dan pengen tanya Kak Hoyer juga, sebenarnya kalau menurut kakak, especially kita dari tadi baik ngomongin Gen Z ya, apakah Gen Z bisa punya impact yang besar, bahkan dalam konteks ke negara Indonesia gitu ya, terkait dengan toleransi ini? Karena tadi yang aku dengar dari Kak Hoyer tuh kayak keren juga ya ini yang mereka lakuin. Benar-benar, sangat sih gitu. Jadi Gen Z itu kan pada dasarnya kreatif gitu juga kan ya, kreatif, terbuka gitu. Bahkan saya sempat pernah baca gitu terkait artikel penelitian. Isu yang mereka suka itu sangat luar biasa terkait social justice, economic justice, gender equality gitu, terkait lingkungan juga gitu. Topiknya berat ya Mas? Yes, berat. Tinggal gimana sih kita kemas supaya itu Gen Z-able gitu. Yes, gitu. Nice. Yes. Lah, seperti yang tadi disebutkan, Gen Z suka terkait lingkungan gitu. Lingkungan juga ada pengaruhnya juga terkait perdamaian, toleransi gitu. Jadi kami juga sebenarnya ada program terkait lingkungan juga gitu. Jadi contohnya misalkan nanam mangrove gitu. Sebenarnya itu media gitu, media untuk mempertemukan pemuda lintas iman, lintas background dan sebagainya gitu. Lagi-lagi ya supaya ketemu dulu, berinteraksi dan nanti terkonfirmasi. Jadi kami sebagai penjembatan gitu. Dan ketika para Gen Z ini ketemu, itu kan merasa ada konfirmasi yang terjawab, terus merasa ada safe space yang tersedia di situ, akhirnya bisa berekspresi dengan bebas, menjadi apa adanya. Itu akhirnya pengaruhnya membesar sampai bisa ke kenegaraan gitu. Jadi yang awalnya pesimis kayak aduh korupsi di mana-mana, waduh semuanya jahat gitu. Ketika sudah menemukan lingkungan yang positif, akhirnya ternyata masih ada kok. Masih ada harapan. Iya, masih ada harapan ini. Dan ini pilihan gitu. Memilih untuk menjadi pesimis apa optimis gitu. Yes. Jadi akhirnya kita bisa shifting untuk ke optimis untuk kedepannya itu. Dan ya negara ini kan punya mimpi di tahun 2045 ya, menjadi generasi emas gitu. Yes, itu juga perlu kita jadikan concern juga. Harapannya supaya benar-benar itu jadi Indonesia emas, bukan cemas ataupun apa lemas. Lemas. Ya, suka ataupun sekali Indonesia gelap gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi memang Gen Z ini yuk kita bantu, kita fasilitasi supaya mereka benar-benar bisa berkarya, mereka merasa ini safe space dan mereka punya impact yang besar yang mungkin kita nggak ngerti gitu cara-cara mereka, tapi kita support sehingga kita bisa kolaborasi lah berbagai generasi untuk tadi mencapai Indonesia emas ya. Amin. Ini terakhir mau nanya Kak Talisa, last but not least, dari tadi ngomongin orang lain gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin diri sendiri, gimana sih caranya untuk kita meningkatkan toleransi kita supaya ya kesehatan mental kita juga lebih baik? Yang pertama yang menurut saya penting banget adalah kita harus benar-benar buka kuping dan buka mata kita lebar-lebar. Kita harus betul-betul melihat sebetulnya apa sih yang terjadi. Karena banyak sekarang kita sering gelap lah ya istilahnya gitu, terbawa dengan berita, terbawa dengan omongan orang lain gitu. Kita harus benar-benar buka semua indera kita supaya kita juga jadi open. Opennya gak hanya di mulut, tapi semua di dalam indera kita dan di mindset kita juga terbuka, sehingga akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang betul-betul nggak judgement gitu, betul-betul menerima segala sesuatu, menerima perbedaannya, and then kita bisa empati.
Karena kan empati itu juga susah-susah gampang ya sekarang harus dilatih juga ya. Betul, itu juga harus dilatih. Sehingga ketika kita udah dengar, kita udah lihat, kan sebenarnya memudahkan kita untuk jadi lebih empati kepada orang lain. Sehingga akhirnya pelan-pelan kita bisa istilahnya kembali kepada poin agak balik lagi ke awal, bahwa pada akhirnya kita juga tetap harus belajar untuk circle of control dan juga batasan. Karena kalau kita ngomongin orang lain memberi batas tapi kita juga tidak memberi batas, berarti kan kita tidak memberi contoh yang baik juga. Jadi sederhana aja, menurut aku 3 hal itu ada yang paling utama, yang paling urgent sekarang. Karena saya yakin sebenarnya semua rakyat Indonesia sebetulnya punya potensi untuk menjadi generasi emas di luar dari Gen Z gitu ya. Jadi itu sih menurut aku. Oke. Yes. Jadi memang keterbukaan itu sih ya kuncinya, diulang-ulang gimana kita keluar dari bubble kita, gimana untuk kita bertemu langsung dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan actually kalau tadi ngomongin social media, ada positifnya, kita bisa bertemu banyak orang di luar sana yang berbeda dengan kita. Hati-hati juga dengan social media, karena kadang algoritmanya bikin kita stuck di dalam bubble kita lagi. Setuju banget. Betul. Jadi kalau udah mulai ngerasa kok algoritmanya kayak gini-gini terus ya, coba mulai cari-cari orang-orang yang berbeda supaya kita ngubah algoritma lagi. Betul-betul, ini adalah tips yang sangat praktikal sekali. Setuju. Harus diikuti. Bener-bener. Dan thank you Kak Talisa, thank you Kak Hoyer. Ini sharingnya tentang topik yang sangat serius sebenarnya, tapi terasa santai, dan semoga Gen Z yang mendengar juga bisa relate ya. Kita tunggu ide-ide Gen Z yang kreatif-kreatif itu. Dan thank you banget udah mau terbuka juga sih tentang pengalamannya juga ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga terinspirasi, termotivasi untuk menyebarkan ke lebih banyak orang lagi, sehingga kita bisa nih mencapai Indonesia yang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kalian bisa menyimak obrolan kita di Spotify, YouTube KBR Media. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Terima kasih. Thank you juga. Thank you Kak Talisa, Kak Mahari.